syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini memberikan kepada kita tenaga, kekuatan, kemampuan untuk kita percaya bahwa semua janji Tuhan digenapi sempurna dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah menerimanya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus urapi Pastor Jonathan Hutagalung, beri tenaga, kekuatan, hikmat, urapan kuasa untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kita percaya yang sakit sembuh, yang luka dipulihkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kalau pada malam hari ini kita boleh merasakan sukacita yang melimpah di dalam Tuhan Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sebab hanya Dia yang layak diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari bersama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Sekali lagi katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memberikan sukacita bagi setiap kami. Engkau yang memberikan penghiburan. Bahkan Engkau yang memberikan kami damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan. Karena segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau pencipta hidup.
pujian hanya bagimu Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Yesus. Mari tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu. Engkaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kutinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, glory, glory bagimu. Kata-kata kepada Bapa di surga, kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kehidupan kami. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji-pujian namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Bapa, karena hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Yesus Kristus. Sebab segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Memuji-Mu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Memuji-Mu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, saat ini juga teduhkan hatimu, siapkan hatimu untuk diberkati firman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna. Saat ini kami akan diberkati oleh firman-Mu, berbicaralah. Aku serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih-Mu dan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar firman ini benar-benar merasakan kasih Bapa. Ia akan melawat kami semua dimanapun kami berada. Ia akan menyembuhkan penyakit kami, mengubahkan hidup kami, memberkati kami di dalam segala kelimpahan-Mu. Bahkan kami percaya bahwa kami semua menerima janji-janji-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini. Taruh perkataan, taruh hikmat di pikiranku. Agar sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Dan hikmat yang hamba sampaikan bukan pengetahuan hamba, tapi hikmat Roh Kudus yang akan menjamah kami semua. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pelayanan kami di GCC dan juga setiap program pelayanan online maupun live streaming ini. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap diberkati firman Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah bersama saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa setiap kali saya melayani seperti ini adalah anugerah. Karena tanpa Dia, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus saya tidak akan bisa berdiri di hadapan saudara. Karena memang ini bukan tentang kecakapan, skill dan juga pengetahuan. Tapi tentang kepercayaan Tuhan buat hamba-hambanya melayani saudara. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya luar biasa. Walaupun keadaan sekarang tidak gampang, sulit. Walaupun masih ada pandemi. Amin. Walaupun mungkin secara penghasilan dan keuangan terganggu. Tapi percayalah. Percaya bukan kepada keadaan, percaya kepada Yesus Kristus yang memang datang dari sorga, kemudian mati di atas kayu salib, memberikan tubuh, darahnya, nyawanya, supaya kita semua yang percaya menerima kehidupannya yang sempurna, menerima kelimpahannya. Amin. Nah, judul khotbah saya pada hari ini yaitu hidup yang sempurna. Saya percaya mendengar judul ini banyak yang langsung bertanya, hidup yang sempurna. Pastor, mana mungkin hidup kita sempurna? Ini rahasianya, makanya dengar. Jangan tinggalkan, amin, sebelum saudara tuntas sampai selesai ibadah ini. Karena ini ibadah, bukan tontonan. Ya, sampai selesai doa berkat, saudara boleh tinggalin. Puji Tuhan. Mari kita buka dari Amsal 3 ayat 5. Ini firman Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Ini satu rahasia kehidupan. Tidak saudara temukan di buku manapun. Ya, hanya ada di dalam kebenaran. Boleh saya undang kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 5.
3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, sama-sama saya undang. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau ada suami, istri, atau teman, atau kerabat di sampingmu lagi ibadah sama-sama, bilang, mulai hari ini jangan bersandar pada pikiranmu ya, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo, amin. Kenapa saya katakan demikian? Sampai sekarang belum ada satupun jawaban yang pasti tentang pandemi COVID-19. Tidak ada, semua hanya memprediksi. Ada yang memprediksi ini katanya suatu teknologi yang kemudian disengaja hanya untuk membuat kekacauan di dunia. Ada yang mengatakan ini hanya semacam suatu konflik antara dua negara besar sehingga saling menjatuhkan dan lain-lain. Ada yang mengatakan ini hanya virus seperti virus influenza berapa puluh tahun yang lalu. Nah, tetapi tidak satu pun jawaban. Artinya saya juga merenungkan kenapa Tuhan bisa terjadi pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. 210 lebih negara mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Amin. Apakah Tuhan kemudian tahu? Tahu. Bisa saya jawab. Tahu. Tapi apa rencana Tuhan di balik semua ini? Ini yang harus kita lihat dari apa? Kebenaran firman. Jadi dikatakan percayalah kepada Tuhan. Makanya firman berkata percayalah kepada Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara sedang mengalami masalah, saya tidak tahu masalah saudara. Kadang-kala yang punya masalah itu lucu. Dia menganggap dirinya itu paling bermasalah di dunia. Dia selalu berkata, masalah saya paling besar. Itu bangga dengan masalah besar. Tapi hari ini saya mau ngajak kita, jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Jangan bersandar kepada pikiranmu. Jangan bersandar kepada uangmu. Jangan bersandar kepada siapapun. Jangan bersandar kepada dunia. Amin. Karena apa? Karena semua yang saya sebut tadi, itu tidak layak untuk kita jadikan semacam satu sandaran supaya kita selamat dan aman. Semua itu sesuatu yang bisa hilang. Pikiranmu terbatas, tenaga kekuatanku terbatas, pengetahuanmu terbatas. Engkau tidak bisa hidup dari pengetahuan dan pengertianmu. Sepintar apapun saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepadamu hari ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Mungkin selama ini saudara berdoa untuk masalahmu. Tapi sepertinya tidak ada jawaban. Sepertinya belum ada perubahan, belum ada perbaikan-perbaikan. Sehingga kalau orang mengandalkan bersandar kepada pengertiannya, seringkali akhirnya jadi marah kepada keadaan dan bisa kecewa kepada Tuhan. Tuhan ajar kita hari ini supaya benar-benar hanya percaya kepada Dia. Karena apa? Karena ketika kau percaya kepada Yesus, maka Yesus bisa mengambil alih kehidupanmu. Ketika kau percaya kepada Yesus, iman itu akan bekerja, kemudian firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan mengangkat semua beban-beban, masalah dan penderitaan kita, termasuk penyakit kita. Kita udah gak bisa melakukan apapun masa-masa begini. Bapak Ibu, ada satu rahasia yang mau saya sampaikan kepada saudara. Tuhan kasih kita hikmat, akal, budi benar, saya tahu. Tuhan kasih kita kepintaran, bahkan ada orang-orang tertentu yang memang punya kepintaran khusus, saya tahu. Tapi itu tidak pernah Tuhan maksudkan supaya engkau bersandar dan mengimani atau mengharapkan pertolongan dari karunia ataupun kepintaran, skill yang Tuhan beri kepadamu. Justru Tuhan Yesus itu kan pribadi. Bapa itu kan pribadi, walaupun wujudnya roh. Tapi dia pribadi. Pribadi artinya apa? Kita ini gambarnya Bapa. Jadi kalau saudara pribadi punya akal, punya hikmat, punya perasaan, punya kemauan, kehendak.
sebagai manusia yang telah berdosa, Bapa adalah pribadi sebenarnya yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, mengapa Yesus berkata di dalam, kalau kita lihat di dalam Yohanes 10, mari kita buka sebentar, ayat 14. Yesus, ini perkataan Yesus. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan demikian, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini Yesus yang berkata, akulah, dia tunjuk apa? Dirinya. Aku bukan orang lain. Ini konteksnya tentang gembala yang baik. Yesus yang menyatakan diri, amin, menyatakan sebagai apa? Gembala. Dia tidak menyatakan di konteks ini sebagai raja. Dia raja. Tapi dia nggak berkata tentang sebagai raja. Amin. Dia berkata sebagai gembala supaya kita gampang memahami apa yang Tuhan maksudkan. Kemudian dikatakan kita adalah domba. Jadi Yesus adalah gembala, kita adalah domba. Jadi maksud Tuhan, saudara, supaya kita masuk di dalam suatu yang namanya hubungan, relationship. Banyak agama punya Tuhan, semua agama punya Tuhan, punya sembahan. Tapi saudara bisa suatu kali tanya mereka, temanmu mungkin atau siapapun, atau baca buku-buku mereka. Mereka tidak pernah Tuhan mereka menyebut akulah gembala, tidak ada di kitab manapun. Mereka selalu menempatkan Tuhan itu jauh, Tuhan yang mulia, yang kudus, yang tidak akan mungkin bisa berhubungan, tidak mungkin bisa mendengar suara daripada umat-umatnya. Nah, makanya dikatakan di ayat 27 masih Yohanes 10 dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Luar biasa. Amin. Jadi Yesus berkata, domba-dombaku, kita orang percaya yang dianggap seperti domba mendengar suaraku, bukan hanya mengenal, mendengar suara. Jadi suara Yesus kita dengar itu karena anugerah. Makanya Tuhan taruh iman dalam diri kita. Jadi saudara harus percaya suaramu juga didengar Tuhan. Makanya Tuhan ajaran kita berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berdoalah demikian, mintalah apa saja kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ini suatu hubungan, relationship. Makanya kekristenan bukan agama, bukan religion. Karena agama itu sesuatu yang mati dan baku. Tidak ada kehidupan di dalam agama. Yang ada hanya aturan, yang ada hanya syarat, yang ada hanya apa? Hanya semacam suatu perbuatan-perbuatan yang diatur menurut agama. Demikianlah orang Yahudi menganggap bahwa agama Yahudi, Yudaisme, itu sebagai agama. Sehingga mereka tidak pernah mengenal kasih Bapa. Mereka tidak pernah mau tahu pribadi Bapa. Yang mereka tahu ada hukumnya Tuhan, saya harus kerjakan. Dan yang lebih parah, mereka mengharapkan di hadapan Bapa menjadi benar karena melakukan seluruh hukum-hukum yang tertulis. Makanya di Roma dikatakan hukum yang tertulis mematikan. Musa datang, Musa memberikan hukum Taurat kepada Israel. Yohanes 1 ayat 17, tapi Yesus datang memberikan apa? Kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah kehidupan. Inilah yang Tuhan bawa kepada kita pada hari ini. Jadi makanya saya katakan, Tuhan Yesus mau kita itu punya hubungan. Kalau disuruh baca Alkitab bukan berarti ditugasin baca Alkitab. Kalau disuruh berdoa sama pendeta, sama pastor, bukan berarti saudara harus seperti orang-orang beragama, harus baca kitab sucinya, bukan. Karena Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui saudara ketika berdoa. Dia mendengar suaramu, engkau mendengar suaranya. Ketika kau baca firman, ini suara Tuhan yang hidup. Bukan hanya tulisan-tulisan yang mati. Ini firman yang hidup.
Firman ini saya berbicara kepadamu. Ketika engkau susah, Tuhan kasih tahu apa yang harus kau lakukan. Dan lebih tepat lagi, Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih penghiburannya, Tuhan kasih pertolongannya. Tuhan beri kekuatan di hatimu melalui apa? Firman-Nya. Amin. Masuk dalam hubungan itu. Kita bukan sedang melakukan syarat sebagai orang Kristen kalau baca Alkitab. Khotbah syarat, pendeta harus khotbah. Bukan. Ini semuanya adalah kehidupan bersama dengan Yesus. Karena di dalam relationship, di dalam hubungan, saudara akan merasakan, saudara akan menemukan, saudara akan melihat dan mengalami yang namanya kasih Kristus dalam kehidupanmu. Kasih itu bukan slogan, kasih Yesus itu bukan moto, bukan tulisan, tapi apa? Suatu kehidupan, makanya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kehidupan. Rohlah yang memberikan kita namanya kasih dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau orang Israel, mereka mengasihi Tuhan dengan perbuatan mereka. Sehingga mereka tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Tapi kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena kita telah menerima kasih Kristus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita telah diampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah menerima kehidupannya Yesus. Makanya kita bisa mengasihi Tuhan. Itu bukan perbuatan yang berasal dari kita karena Roh Kudus. Makanya saya bilang masuk dalam hubungan itu. Supaya engkau bisa menikmati kasih. Jadi jangan kata orang lagi. Yesus baik. Tahu dari mana? Kata pendeta, enggak begitu. Luar biasa. Yesus baik. Waktu saya sakit, saya sembuh. Saya sembuh. Tuhan Yesus baik. Waktu saya nggak punya harapan, saya udah mau putus asa, mau bunuh diri. Tiba-tiba Yesus datang dalam mimpi. Kemudian dia berkata, jangan takut. Aku pasti menolongmu. Itu namanya kehidupan, itu namanya kasih. Jadi makanya orang, maaf ya, kalau ada orang kehidupannya mengalami kekeringan, kehilangan damai sejahtera, suka akhirnya jadi sepertinya sedikit-sedikit marah, nggak ada sukacita. Saya mau katakan bahwa engkau butuh yang namanya apa? Kasih. Bagaimana kau menerima kasih? Kau masuk di dalam kehidupan Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 23, Yohanes 17 ayat 23. Jadi ini suatu pesan yang sangat kuat untuk bisa kita masuk di dalamnya. Ayat 23 dikatakan demikian, Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Inilah hubungan Yesus dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Nah sekarang yang percaya kepada Yesus, kita sekarang di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Jadi anugerah kasih karunia yang kita terima dari Yesus Kristus yang pertama. Kita diberikan yang namanya akses, diberikan namanya anugerah. Kita bisa tinggal bersama dengan Yesus dan sekarang menjadi satu dengan Bapa karena Yesus. Ini hubungan yang sangat-sangat eksklusif. Ini hubungan yang tidak tergantikan dengan apapun. Makanya orang kalau sudah menikmati hubungan dengan Tuhan, masalah apapun yang sedang kau hadapi, itu sepertinya tidak berarti dalam kehidupannya. Engkau bisa sukacita. Engkau bisa berkata dalam nama Yesus, aku pasti bisa melewati masalah ini. Dalam nama Yesus, engkau tidak berkuasa atasku, hai masalah apapun. Dalam nama Yesus, hai penyakit, engkau tidak berkuasa atasku. Aku pasti sembuh, walaupun keadaan masih sakit. Walaupun sekarang keadaan masih PHK, belum ada pekerjaan. Walaupun penghasilan sekarang sudah nggak punya. Tetapi engkau bisa berkata karena kasih Yesus, aku pasti diberkati, aku pasti hidup, aku pasti dipelihara oleh Tuhan. Makanya jangan bersandar kepada pengertianmu.
Percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Bapa yang mengasihimu. Sehingga kau hidup dalam kasih. Karena kasih itulah yang menjadi sandaran buat kita sekarang. Bapak Ibu, saya akan cepat masuk ke dalam hubungan kita dengan Bapa. Hubungan kita dengan Yesus. Tuhan mengatakan, aku gembala engkau domba. Kita buka Mazmur 23. Inilah kasih yang bisa saudara nikmati, yang bisa saudara alami, dan saudara bisa hidup di dalamnya. Kasih itu bukan sekedar tulisan dalam Alkitab. Enggak, itu suatu kehidupan yang kita bisa nikmati. Mari kita buka Mazmur 23. Inilah kasih itu. Mazmur 23, saya akan baca ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Stop dulu. Yesus adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tapi dalam teks bahasa Inggris, King James, ada perkataan yang lebih pas dan tepat presisi. Dikatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi Tuhanlah gembalaku. Dialah sandaranku. Dialah sumber kehidupanku. Aku tidak mengingini apapun. Aku tidak mengingini apapun selain Dia satu-satunya. Makanya orang kalau sudah masuk dalam hubungan dengan Yesus, sudah punya keintiman dengan Tuhan. Makanya saya katakan yang namanya dosa itu tidak berkuasa atas kita. Bukan hanya tidak berkuasa, keinginan akan dunia, akan daging itu menjadi tawar buat kita. Karena ada satu kenikmatan yang tidak bisa diceritakan, hanya bisa dialami oleh kita sendiri. Makanya hubunganmu dengan Yesus hanya engkau yang tahu. Hanya engkau yang bisa mengalami. Tapi ketika kau masuk di dalam tahap itu, dalam suatu fellowship dengan Yesus, engkau akan sangat luar biasa kehidupanmu. Bukan hanya pribadi kita yang diubah, bukan hanya berkat kita berlimpah, bukan hanya kita menjadi sukacita dan sejahtera, tetapi kau tidak bisa menahan. Roh Kudus akan terus mengajarmu untuk memberitakan apa kasih itu kepada banyak orang. Engkau akan dibuat giat oleh Roh Kudus. Sehingga kemanapun kau pergi, di mulut kita hanya ada satu. Yaitu bicara tentang Yesus. Bukan bicara tentang yang lain. Bicara tentang Yesus. Bicara tentang kasih. Bicara tentang Injil. Maka ketika Petrus berkhotbah, dia berkhotbah tentang apa? Yesus yang kau salibkan oleh, hai orang-orang Yahudi. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mengampuni semua dosa dunia. Ketika orang-orang Israel, orang Yahudi, yang keras hati mendengar itu, mereka semua luluh, mereka semua menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Di dalam Yesus ada kuasa yang sangat besar. Karena berita pengampunan dosa inilah yang dikehendaki Bapa kita bawa kemana-mana. Bahwa dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Makanya saya katakan kepada keluarga-keluarga, mari mulai berdoa buat keluargamu. Beritakan siapapun kita yang sudah mengenal kebenaran. Beritakan kepada siapapun. Apapun agamanya. Katakan Yesus sudah bayar dosamu. Karena Yesus tidak memandang agama. Yesus tidak memandang suku. Yesus tidak memandang umur. Dia katakan aku datang supaya setiap orang yang percaya mempunyai hidup. Bukan untuk menerima yang namanya penghukuman. Kebinasaan itu tidak bisa tidak itu nanti akan terjadi. Tapi buat kita yang percaya hari ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tidak lagi yang lebih penting selain Yesus dalam hidup kita. Kemudian dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi ini bicara tentang apa? Suatu kehidupan, kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Kalau saudara baca Wahyu 7 ayat 17, itu dijelaskan. Wahyu 7 ayat 17. Setelah anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
Dan Bapa akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi Yesus Kristus sebagai gembala kita, dia akan menuntun kita ke air kehidupan. Bukan kepada kebinasaan, bahkan dia membatalkan hukuman yang harusnya kita terima karena dosa. Karena dia sangat mengasihimu. Maka dia mau jadi gembalamu. Saya mau katakan hari ini dia mau menggembalakan hidupmu. Biarkan dirimu digembalakan oleh Yesus. Karena dialah sebenarnya yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Bukan hanya sekarang, tapi nanti. Makanya dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi semua padang rumput itu bicara tentang berkat kehidupan sekarang. Dia yang tahu berkat di mana. Makanya domba itu unik. Domba itu tidak punya tanduk. Domba itu tidak punya senjata. Bahkan matanya buram. Tapi domba kelebihannya satu. Ketika dia dengar suara gembalanya, saudara nonton di YouTube nanti tentang domba. Kalau ada orang manggil-manggil tidak akan digubris. Tapi ketika gembala yang setiap hari menggembalakan domba, kemudian dari jauh dia dengar suara itu, dia langsung datang. Dia langsung datang. Nah seperti inilah Yesus menggambarkan hidupnya. Menggambarkan dia sebagai gembala buat kita. Dia akan menuntun kita. Jadi kalau saudara bilang aku lagi susah, aku di PHK. Pak aku lagi sakit, saya mau katakan dia gembalamu. Dia sudah bayar penyakitmu di atas kayu salib. Dia gembalamu, dia sudah bayar hidupmu. Bukan hanya dosa selesai, tapi dia yang berjanji. Aku akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepadamu. Makanya jangan putus asa. Jangan putus asa. Mari bangkitkan semangat hidup kembali. Siapapun saudara yang bersama-sama saya mendengar firman ini. Kemudian dikatakan di ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ya, di dalam teks bahasa Inggris atau King James dikatakan hampir mirip sih, tapi sedikit perbedaan. He restores my soul. Baru titik 2. Baru he leaded me in the path of righteousness for his name's sake. Jadi dikatakan he restore, dia mengembalikan, restore, menyegarkan, memperbaiki kehidupanku, jiwaku. Amin. Jadi Yesus juga mengerti kebutuhan kita secara jiwa. Pertama secara jasmani, yaitu kehidupan yang Tuhan sediakan. Nikmati kehidupan itu. Apapun yang Tuhan sediakan hari ini dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pribadimu, nikmati kehidupan itu. Dan percaya dengan iman Tuhan akan tambah-tambahkan kehidupan yang terus makin hari makin meningkat. Memang kadang-kala dalam Tuhan gak langsung semuanya menjadi langsung sepertinya luar biasa, tidak. Itu kadang butuh suatu perjalanan hidup yang harus kita lalui. Kemudian menyegarkan jiwaku. Nah kebutuhan kita juga tentang jiwa. Makanya orang dunia selalu berusaha untuk memenuhi jiwanya dengan entertainment yang berasal dari dunia. Tapi kita tidak. Ketika engkau ada di dalam Yesus, masuk dalam hubungan, kau merasakan kasihnya Tuhan. Makanya jiwamu akan terpelihara. Jiwamu akan terus dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita. Ini bicara sukacita damai sejahtera dari sorga. Ini bukan tentang sesuatu yang kita terima dalam bentuk materi. Tetapi sukacita, pemeliharaan Tuhan. Amin. Di masa sekarang banyak orang sakit jiwa, tapi orang percaya tidak akan pernah sakit jiwa. Tidak akan lemah jiwanya, akan makin kuat. Karena Roh Kudus akan memperkuat jiwamu. Makanya Tuhan katakan, engkau lebih dari seorang pemenang. Pemenang itu apa? Jiwanya bersukacita di tengah-tengah keadaan yang susah. Amin. Di tengah-tengah ada masalah yang sangat berat, tapi jiwamu tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada damai sejahtera apapun yang sedang kau alami. Itulah yang dikatakan Tuhan pelihara jiwamu. Supaya kau tidak putus asa menghadapi apapun. Tapi bisa bersuka cita sampai hari berkemenangan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah kemudian di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mau katakan, mungkin keadaanmu seperti orang yang hidup di dalam semacam suatu penderitaan. Lembah kekelaman itu gambaran suatu keadaan penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan.
Entah ditipu orang lah, disakiti orang lah. Udah dibayar, mau join bisnis ternyata bisnisnya bodong. Padahal itu satu-satunya uang. Cuman itu uang tabungan simpanan selama ini. Tapi saya mau katakan hari ini, sekalipun kau mengalami itu, di dalam Yesus Kristus, Dia menyertaimu. Gak usah takut. Gadanya dan tongkatnya dialah menghibur kita. Amin. Penghiburan kita bukan berasal dari dunia. Penghiburan kita adalah Yesus sendiri. Roh Kudus yang akan menghibur kita. Kita bisa melalui masalah bersama dengan Yesus. Jadi kuncinya bukan apa yang kita alami sekarang, tapi dengan siapa engkau berjalan menjalani kehidupanmu. Itu yang paling penting. Dan ketika engkau percaya Yesus menyertaimu, engkau akan bisa merasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan bisa kembalikan, restore semua keadaan yang dulu, yang hilang, sesuatu yang hilang, yang buruk, penyakit, kelemahan dan segala macam. Tuhan bisa pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan keadaanmu menjadi baru. Amin. Kemudian yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi jangan takut, engkau tidak akan kekurangan di dalam Yesus. Engkau tidak akan kekurangan baik untuk anak sekolah, untuk kuliah, untuk makanan sehari-hari, untuk pekerjaan yang kau doakan. Semuanya itu akan kau terima di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia gembalamu, Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu. Orang dunia sekarang mencari sesuatu untuk apa? Untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi kita, dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sendiri, Ia akan menolong kita, memberikan kita berkat-berkat yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan buat kita. Makanya jangan takut. Hari ini saya mau katakan Tuhan sediakan berkat di hadapanmu. Amin. Puji Tuhan. Jadi pertama tadi, Yesus sebagai gembala, provider buat kita, menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Jangan takut. Yang kedua, jiwamu, Dia pelihara jiwamu. Jiwamu tidak akan goncang menjalani kehidupanmu, seberat apapun masalahmu. Sebab Dia setia, Dia gembala, Dia akan tolong, Dia akan hibur. Dia akan beri kekuatan yang berlimpah-limpah setiap hari kepadamu. Kemudian dikatakan di ayat 6, sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Jadi Tuhan yang kirim berkat buat kita. Tuhan yang mengirim kebaikan buat kita. Kemurahan. Itulah kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita. Amin. Bukan kita yang mencari. Makanya Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaanku dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kita tidak perlu mencari berkat. Berkat itu datang, berkat itu mengikuti, berkat itu menyertaimu. Karena engkau diperhitungkan Tuhan, imanmu di hadapan Bapa Sorgawi. Imanmu yang membuat engkau diberkati. Bukan usaha kita. Itu bedanya saudara dengan orang dunia. Sebab usaha kita itu bisa gagal, tapi berkat Tuhan tidak bisa gagal. Usaha apapun yang dibuat manusia itu bisa tutup. Itu tergantung market, tergantung pasar. Kalau tidak ada marketnya, apapun yang kita buat tidak akan berhasil. Tetapi kalau Tuhan memberkati hidupmu, maka hidupmu tidak akan berkekurangan. Amin. Akan terpelihara sempurna. Dan dikatakan, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat yang terakhir kita terima adalah berkat hidup kekal. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Tidak bisa diusahakan dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus kita menerima namanya kehidupan kekal. Jadi ada 3 berkat yang kita terima. Apabila saudara percaya pada hari ini bahwa Yesus menjadi gembala dalam hidupmu. Jasmani tidak akan kekurangan. Jiwamu akan Tuhan pelihara. Bahkan kau tetap bersuka cita. Bahkan di masa-masa
penderitaan sekalipun, di masa sesulit apapun, kau bisa bersuka cita. Ada damai sejahtera dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu dan keluargamu. Makanya jangan putus asa, selalu ada pertolongan bagimu. Kemudian berkat kehidupan kekal, hanya karena anugerah semua kita terima. Dan sebagai kesimpulan, mulai hari ini, Yesus adalah hidup kita yang sempurna. Jangan pernah beralih dari Yesus, fokus kepada Yesus. Terima anugerah kelimpahannya, terima berkatnya, terima semua kekuatannya, kuasanya, mujizatnya. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat setiap hari dalam kehidupanmu. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang firman yang hamba sampaikan ini Tuhan, ya Bapa Sorgawi, akan bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kehidupan kami semua. Dan apa yang kami imani dalam Yesus, Yesus kaulah gembala kami yang baik, itu semua pasti tergenapi. Terima kasih Bapa. Aku serahkan semua, setiap orang yang mengikuti fellowship hari ini. Aku berdoa, ulurkan tanganmu kalau pakai laptop atau di TV saudara nonton, mengikuti ibadah ini atau pakai handphone, taruh tanganmu di layar handphone. Saya cuman bisa menyampaikan dari tempat ini, tapi Roh Kudus yang akan menjadikan firman ini benar-benar genap dalam kehidupanmu. Aku berdoa setiap tangan yang terulur diberkati Tuhan Yesus. Engkau menerima kehidupan yang berkelimpahan, kau tidak akan kekurangan. Engkau menerima penghiburan bagi jiwamu, damai sejahtera, kekuatan, sampai engkau bisa melalui bahkan menjadi pemenang dalam kehidupanmu. Dan namamu semua bersama keluargamu, bersama keluargaku, setiap orang yang bersama-sama dengan saya hari ini termeterai dalam kitab kehidupan. Tidak seorang pun dari kita binasa, sebab dialah gembala yang menjaga melihara kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sudah siap roti dan anggur? Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Ini suatu contoh buat kita. Kalau kita berpikir bagaimana mungkin roti jadi tubuh, kemudian saudara berusaha mencari jawaban, anggur jadi darah, tidak akan ketemu. Amin. Ini satu bukti bahwa apa? Memang kita nggak bisa bersandar dengan pengertian kita. Kita hanya bisa percaya kepada Dia.
maka semua yang dia punya kita akan terima. Yang tidak mungkin menjadi mungkin buat kita. Semua hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja, ikuti saya dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, bebas dari segala penyakit. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu ya Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan-Mu. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Percaya saat ini juga apabila saudara memang ada penyakit atau berobat rutin untuk penyakit yang kadangkala bisa kambuh, percaya hari ini benar-benar penyakitmu hilang. Percaya hari ini Tuhan sanggup memberikan pekerjaan baru, bisnis baru atau usaha yang baru, toko baru, dagangan baru. Tuhan sanggup memulihkan anak-anakmu apabila anak-anakmu bermasalah atau suami istrimu bermasalah. Tuhan sanggup pulihkan rumah tanggamu. Percayalah, mari kita angkat darahnya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari atas kayu salib. Kami semua telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menerima pengampunan dosa dan penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Gembala agung kami semua hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, saudara yang telah mempersiapkan minyak, mari angkat minyakmu yang ada di rumah atau dimanapun. Saya akan berdoa buat minyak. Bapa Surgawi, aku mengangkat minyak ini sesuai dengan firman-Mu Ibrani 1 ayat 9. Bahwa dimanapun minyak ini dioles, ditaruh, kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Siapapun yang telah menerima minyak ini dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka semua akan dimuliakan lebih daripada teman-teman seusia, seangkatan mereka, lebih daripada orang lain. Kami percaya di dalam nama Yesus, semua usaha-usaha kami juga diberkati.
Semua anak-anak kami juga diberkati penuh kemuliaan. Bahkan rumah tangga kami, pekerjaan kami penuh kemuliaan. Pelayanan kami GCC juga penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak untuk memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan memuliakan kami semua dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari pakai di dahi saudara. Pakai juga buat anak, buat suami, buat istri, dan juga di rumah saudara. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita telah menerima tubuh dan darah, serta diurapi oleh minyak sebagai tanda kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendukung dan memberkati pelayanan ini. Bapak Ibu bisa sampaikan melalui Bank BCA untuk ibadah online, nomor akun 8700 133 177, dan untuk persembahan persepuluhan 8700 105 777. Atau Bapak Ibu bisa scan kode QR yang kami tayangkan. Dan terima kasih, kami percaya Bapak-Bapak dan Ibu telah diberikan kemurahan untuk memberkati pelayanan ini. Dan di layar saudara ada nomor-nomor telepon para pastor yang saudara dapat hubungi untuk berdoa. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu, siap untuk berdoa bersama apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara. Kami tetap mendoakan dan berdoa bersama. Yang ketiga ada program kami jam 9 malam, kita akan ber-grace prayer bersama, kita berdoa bagi keluarga kita berdoa bagi pekerjaan kita, bagi usaha kita, bahkan anak-anak kita. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara, kita percaya bangsa Indonesia akan dipulihkan dan diberkati. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan ini, jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Sebelum kita mengakhiri dengan berkat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Dan kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami bersyukur telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom. Saudara diberkati, amin? Pasti diberkati, tentunya ya. Oke, tos kiri kanannya sebelum terima dua berkat. Katakan, saya sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan terima dua berkat. Tapi saya ingatkan sekali lagi, tolong link kita ini di-share sebanyak-banyaknya. Amin. Karena berita kabar baik ini harus sampai ke ujung-ujung bumi. Itu kehendak Bapa. Nah, mari saya undang saudara, boleh bangkit berdiri di rumah. Angkat tanganmu di rumah, jangan duduk Bapak Ibu. Amin. Terima berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, Yesus. Engkau telah menjadi gembala bagi kami, yang menuntun kami, memelihara kami, memenuhi seluruh kebutuhan kami, baik jasmani kami. Kami tidak akan pernah kekurangan jiwa kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar menghadapi apapun. Bahkan kami akan jadi pemenang karena Yesus Kristus, karena kuasa yang menyertai kami.
Bahkan nanti di akhir zaman kami akan masuk dalam kehidupan kekal. Memerintah dalam kerajaan sorga bersama dengan Engkau. Bapa, berkatilah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah berkat-Mu semua yang bersama-sama dengan saya. Anugerah, kasih karunia yang dari Bapa kita di sorga mulai hari ini selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan-Mu. Yang menyertai-Mu senantiasa. Memberikan kelimpahan kepadamu. Memberikan kekuatan kepadamu yang juga memberikan sukacita. Dan juga memelihara tubuh jiwa roh kita sempurna. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Bersama dengan Roh Kudus. Kita diberikan penghiburan dan sukacita. Kita juga diberikan kuasa di tangan mulut kita. Sampai Yesus datang kembali. Kita semua akan terangkat ke awan-awan yang permai. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Kita akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya, sukacita sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.